أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Wabadu, para jemaah sekalian, pertemuan Kamis yang lalu ada keluarga yang ayahnya iman, ibunya iman, anaknya iman, ketemu di dunia dan ketemu pula di akhirat. Disebut oleh Allah dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Mereka orang-orang beriman itu nanti dipertemukan dengan keluarganya, apakah ayah, apakah ibu, apakah anak, lantaran diimanin, karena dengan iman. Pada kesempatan subuh ini ada penjelasan Allah tentang anak, posisinya disebut sebagai aduun. Aduun itu musuh. Surat At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari pasanganmu itu, wa auladikum, dan sebagian dari anakmu itu, aduwwan lakum, ada yang menjadi musuh kamu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan aduwwan lakum, musuh bagi kamu, itu adalah janganlah sampai menjadi melupakan engkau mengingat Allah. Dan itu disebut dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, janganlah sampai kamu membuat lupa tentang apa? An dzikrillah. La tulhikum amwalukum wala auladukum, yang menjadikan lupa an dzikrillah, mengingat Allah, itulah yang disebut dengan aduwwan lakum. Jadi para jemaah sekalian, kita mendapati kisah Nabi Nuh tentang anaknya Kan'an, itu juga disebut aduwwan lakum, menjadi musuh. Tidak nasabnya, tapi an dzikrillah, untuk mengingat Allahnya itu. Apa maksudnya? Akidahnya. Kalau hubungan nasab, kekeluargaan masih terhubung, tapi hanya cukup di dunia. Ketika berbeda tentang hubungan akidah, sebagaimana kemarin telah kita bahas, ada keluarga itu
iman, 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 ada keluarga kafir, kafir, ada keluarga iman, kafir, iman, kafir. Jadi yang disebut sebagai berhati-hatilah kamu tentang mereka. Berhati-hati yang disebut adalah antinikum, tentang agama mereka. Caranya bagaimana? Supaya tidak menjadi adu walakum, menjadi musuh bagi kamu, tentang urusan fahdharuhum, berhati-hatilah. Antinikum adalah yang pertama para jamaah sekalian, insyaallah mafhum kita semuanya, tentang apa? Tentang ta'amikum. Apa itu? Makanan-makanan mereka, at-ta'am. Kenapa kok makanan, Pak, Bu? Karena makan minum itu menjadi unsur yang paling penting dalam diri seorang. Kalau halal, yang perolehannya itu halal, darah dagingnya halal, insya Allah aliran darahnya ini juga menjadi halal. Dan kehalalannya menjadikan ia doanya, ibadahnya yang menjadi diterima oleh. Sebaliknya, kalau sumber makanannya ini perolehan dari barang yang haram, maka sama ibadahnya, sholatnya tidak diterima oleh Allah karena tempelan di dalam darah daging ada barang yang haram. Jadi berhati-hatilah di situ. Setelah makan dan minum baru bicara soal urusan yang lain. Apa yang lain itu? Misalnya, kapan anak itu dimulai dididik? Tentu ada pertanyaan, Bu. Pendidikan itu kapan pertama dimulai? TK, SD, SMP, atau sebelum TK ada kelompok bermain segala itu, atau dalam gendongan? Kapan dimulai pendidikan itu? Nah, ternyata pendapat yang paling kuat itu pendidikan dimulai adalah dimulainya menentukan pasangan. Itu dimulai pendidikan. Contohnya gimana? Ngeten. Nek njenengan badhe ngapunten iki paling gampang itu. Contoh sing konkret. Arepe mantu. Aku arepe mantu. Iki engko nek mantuku misale anakku wedok. Nah iki engko nek bojone iki akhlake, agamae, ilmune, nasabe teko proses sing apik, engko insyaallah ya pendidikan sing ditanam nang bojone nang anake ya dadi apik, dipersiapkan. Artinya persiapan mendidik, dimulai pendidikan itu ya persiapannya sudah dimulai sejak menentukan pasangan. Maksudnya itu. Sebaliknya, nanti kalau istrinya ini jadi orang yang baik, nanti anak-anaknya adalah dididik oleh ibu yang baik. Itu berarti pendidikan sudah dimulai. Itu. Kalau bapaknya baik, berarti menyiapkan guru bagi keluarganya orang yang baik. Itu baru sekalian. Baru kemudian setelah itu apa? Contoh keteladanan uswah. Baru kemudian setelah itu apa langkahnya? Oh, taklimul Quran. Oh, baru kemudian ajarilah dengan apa? Alamul kitab. Dengan baca tulis.
baru ke sana dan seterusnya. Mulainya itu mulai menentukan pasangan, tidak dari apa tadi? Oh, di kelompok bermain, tidak. Tapi dimulai menentukan pasangan. Kalau sudah dididik, dipersiapkan oleh ayah dan ibu yang baik, insya Allah nanti akan memperoleh generasi yang baik dan tidak menjadi aduwal lakum tadi. Kenapa menjadi aduwal lakum, menjadi musuh bagi kamu, melalaikan kamu dari ingat Allah? Kenapa? Karena proses dari awal tidak dipersiapkan. Tidak dipersiapkan contohnya gimana? Wes timbang kok oleh bojo, timbang arek iki kono banyak jojone wis kono nang sak tepake. Nek sak tepake kan apa? Ya gak bener mana gak ada istikharah. Istikharah wis kathik, njaluk nang Allah wis kathik, pokoke ketemu nang dalan. Wis yang penting engko ono bojone nang rapekno arek iku. Bukan itu. Berarti itu yang tidak menyiapkan dari yang disebut oleh Allah tadi. Itu para jemaah sekalian. Yang kedua, di dalam ayat 15-nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Para jemaah sekalian, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya sebagian dari harta dan sebagian dari anak fitnah, menjadi ujian yang benar. Nah, Sayyidina Ali itu pernah cakap-cakap dengan sahabat-sahabat sami kan. Napa ngomongi? Menungso kabeh seneng fitnah. Wonten Pak Sayyidina Ali itu pernah ngomong-ngomong nang kanan kiri nih, manusia semua itu senang fitnah. Langsung, Sayyidina Ali, kenapa kok saya nggak suka fitnah? Itu. Lalu Sayyidina Ali baca ayat ini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya sebagian harta dan sebagian anakmu itu adalah fitnah. Baru menang. Yang dimaksud fitnah itu adalah ujian. Kalau tadi menjadi musuh, sekarang menjadi ujian. Ujian yang berat adalah tentang mereka ketika diingatkan sama orang lain. Gimana Mas? Oleh belon niku lho. Masih anake salah, putune salah, niku mboten gelem nrimo. Olahe ujiane koyo ngono. Gak diwawu sing ngene iki gak diwawu. Ana omongan lah iya ben malam minggu nyekel gitar. Jam sakmene, jam 1 durung mulih, anake sapa? Bareng weruh dilaporno. Pak Haji, ngapunten. Keponakane sampeyan iku lho. Jam 1 nok pos kono nyekel gitar. Ruame. Tolong kok dikandani. Kaya wong istirahat. Sing ngelingno ya bener, posisine ya bener, terus kabeh wis gak ono fitnah, maksudnya gak ada timbul percekcokan. Jelas sak jelas-jelas. Ya gak akan terima. Kenapa? Darah dagingnya, anaknya.
diketahui matur nuwun Pak nggih. Matur nuwun diingatkan. Itu 1001. Nek ana wong 1000 siji sing gelem nrimo. Umume napa umume? Umume nrimo mboten Bu umume. Mboten nrimo. Ujian yang berat menjadi fitnah ujian. Mbok keponakane, mbok anake, mbok putune. Nek wis urusan dielingno kok, Mbak, maprak-maprak. Itulah yang disebut fitnah. Dan rata-rata orang senang itu. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari. Ini tidak nih, terus jelas-jelas salah, jelas-jelas sing ngelingno kuwi ya wong e bener. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Di sisi Allah ada pahala yang besar. Maksudnya gimana itu? Para sekalian, nek iso melampaui fitnah, sadar, sabar, betul-betul ini ujian bisa dilalui di dalam pengakuan Allah, orang itu indahu ajrun 'azim, dapat pahala besar. Nek kula jenengan iso ngelampaui iki fitnah gak dadi ujian sing berat, tapi dadi sing diceritakno kala wingi, kemis wingi, iso napa? Iso napa? Eling? Ya Allah, saya kok bisa masuk surga seperti ini, padahal dulu saya di dunia itu biasa-biasa saja. Kira-kira apa ini menyebabkan saya bisa masuk surga seenak ini? Apa jawabnya? Bi istighfari waladika. Ini karena istighfarnya anakmu dulu waktu itu. Kalau bisa itu luar biasa. Kalau bisa melampaui, gak jadi fitnah, gak jadi ujian yang berat, berarti napa sing ditanam niku saged sing diangen-angen keluargane ben mari salat, keadaan-keadaan di mana ia munajat kepada Allah menyertakan doa. Apa doa ini? Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni orang-orang beriman di hari hisab nanti. Itu yang dimaksud dengan mendapatkan pahala yang besar. Nek iso mengantarkan mereka menjadi anak yang punya peran dalam hidupnya. Dan itu dalam Quran juga disebut Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina ya Allah, anak keturunan saya qurrata a'yun, menjadi permata hati, bukan menjadi apa yang pertama aduan laku, menjadi musuh, bukan menjadi fitnah, tapi menjadi apa? Qurrata a'yun. Nah, niku sing diangen-angen. Langkai napa? Langkai di antara urusan makan dan minum, urusan jodoh, urusan apa? Uswah keteladanan, urusan sholatnya, urusan ngajinya, itu di atas dari tadi yang disebutkan oleh demikian para jamaah sekalian, insyaallah yang ikut ngaji ini barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun-tahun yang akan datang.
Amin Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.